Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas teori-teori kematian para karakter dari Disney Universe. Bersiaplah. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata kematian? Sebagian dari kalian mungkin menganggap bahwa kematian adalah salah satu hal paling menakutkan dalam hidup kita. Walaupun terkesan dark, film animasi Disney dan Pixar tidak segan untuk menampilkan kematian beberapa karakternya. Well, selama kita membicarakan Disney Pixar Universe, berarti kita akan membicarakan kegelapan yang ada di dalamnya. Disney Pixar Universe memang tidak habis-habisnya memberikan penontonnya kejutan lewat cerita maupun easter egg yang ada di dalamnya. Hari ini kita akan membahas kematian beberapa karakter Disney Pixar yang menarik untuk kita bahas. Kematian beberapa karakter ini ternyata berhubungan dengan karakter lain dari film lain. Sebelumnya, Disney sendiri telah memberikan gambaran kematian dalam filmnya. Setidaknya ada 2 film yang memberikan penjelasan tentang kematian para karakter Disney. Yang pertama dalam film Coco. Film yang ditulis dan disutradarai oleh Lee Unkrich ini menceritakan tentang Miguel, seorang anak yang terjebak di dunia roh. Dia berpetualang di sana bersama keluarganya yang sudah meninggal untuk mencari ayah dari neneknya. Dalam film ini kita pernah melihat proses kematian dari salah satu karakter, di mana jika ada seseorang yang sudah dilupakan oleh keluarganya dan fotonya tidak disimpan di ofrenda, kayak semacam altar gitu, maka roh tersebut akan memudar dan menghilang dari dunia roh tersebut. Tidak ada yang tahu proses apa lagi yang akan dilalui oleh karakter di sini setelah memudar seperti itu. Berbeda dengan film Coco, Soul menggambarkan kematian dengan memperlihatkan sekelompok orang yang sudah meninggal dan rohnya berada di semacam jembatan untuk masuk ke dalam cahaya putih ini. Karakter utama dalam film ini yaitu Joe Gardner, di mana dia terjatuh ke sebuah gorong-gorong dan mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang memang diperuntukkan bagi mereka yang siap untuk meninggal. Kita juga tidak pernah tahu apa yang terjadi setelah jiwa atau roh ini masuk ke dalam cahaya putih ini. Well, bagaimanapun, kematian adalah sebuah misteri yang akan dialami oleh setiap makhluk hidup. Begitupun 7 kematian karakter Disney Pixar berikut yang menimbulkan misteri dan tanda tanya. Itu terdengar bagus karena setiap pertanyaan bisa kita jawab dengan teori. Oke, sebelum masuk ke teorinya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel, itu adalah akun baru dan di sana kontennya juga nggak kalah menarik dan seru. Bisakah kalian menebak judul film berdasarkan emoji berikut? Oke, ini dia 7 teori kematian karakter Disney Pixar Universe. Kematian ibunya Bambi. Bambi adalah film animasi kelima yang dibuat oleh Disney, yaitu dirilis pada tahun 1942 di Amerika Serikat. Film ini pertama kali diputar di bioskop RKO Radio Pictures, salah satu production house yang termasuk ke dalam 5 besar studio film utama pada masa keemasan Hollywood. Bambi menceritakan tentang seekor rusa kecil berekor putih di mana ia harus berani untuk melawan para pemburu. Ia memimpin rusa-rusa lainnya agar bisa selamat. Salah satu scene paling memorable dalam film ini adalah kematian ibunya Bambi yang mengejutkan. Ibunya ditembak oleh seorang pemburu di tengah salju. Kematian ibunya Bambi ini pasti termasuk ke dalam salah satu scene paling menyedihkan dalam sejarah animasi Disney. Bagaimana tidak, seekor anak rusa kecil harus menyaksikan kematian ibunya di depan matanya sendiri. Namun, di samping kematian ibunya yang tragis itu, muncul sebuah teori yang berusaha untuk mengungkapkan siapa yang telah menembak ibunya Bambi. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita harus tahu dulu bahwa pada saat itu, animasi 2 dimensi emang sedang booming banget, sedang viral. Para animators mengerjakan tugasnya dengan cara digambar dengan tangan dan dibantu dengan komputer grafik yang sangat terbatas. Oleh sebab itu, beberapa kali Disney selalu menggunakan animation yang dulu dan dipakai ke animation yang lain. Mereka tinggal mengganti background dan yang lainnya saja, tapi gerakannya tetap sama.
Salah satu film Disney yang menggunakan background dari Bambi adalah Beauty and the Beast. Bahkan dalam salah satu adegan kita bisa melihat seekor rusa di sana yang dipercaya itu adalah ibunya Bambi. Nah, secara teori artinya adalah Bambi dan Beauty and the Beast berada pada satu waktu dan tempat yang sama. Ini juga berarti kemungkinan besar orang yang telah menembak ibunya Bambi adalah salah satu karakter dari film Beauty and the Beast. What? Kira-kira siapa ya? Jika kalian menjawab Gaston, maka kalian benar. Gaston dipercaya sebagai orang yang telah menembak ibunya Bambi. Dalam film Beauty and the Beast, Gaston memang suka berburu. Bahkan ditegaskan dalam sebuah dialog yang menjelaskan bahwa Gaston adalah pemburu terbaik di dunia. Lebih lanjut, mayat ibunya Bambi mungkin saja digantungkan di dekat perapiannya sebagai hiasan. Kematian ibunya Sven. Selama opening film Frozen pertama, kita dikenalkan pada kebiasaan para petani es yang ada di Arendelle. Kita juga dikenalkan pada Kristoff muda yang ikut membantu orang dewasa bersama Sven yang juga masih muda. Sekilas mungkin hal ini tidak ada yang aneh, anak kecil bersama rusa kecil malah terlihat menggemaskan. Namun, pernahkah kalian berpikir mengapa Sven malah begitu dekat dengan Kristoff di usia yang masih sangat muda? Satu hal yang bisa dipastikan adalah ibunya Sven pasti telah mati. Maksudnya, mengapa seekor anak rusa bisa sedekat itu dengan anak manusia, bukan dengan induknya? Ibunya Sven pasti sudah mati. Banyak sekali teori yang menjelaskan bagaimana induknya Sven itu bisa mati. Mulai dari diburu oleh para petani es untuk dimakan dagingnya, hingga keterkaitannya dengan trolls yang menggunakan sihir mereka supaya Sven dan Kristoff mau diadopsi oleh para trolls. Di antara teori-teori tersebut, ada satu yang lebih banyak diyakini oleh para fan teori sebagai penyebab kematian dari induknya Sven. Teori ini mengatakan bahwa ibunya Sven terjatuh ke dalam es. Para petani es tersebut menemukan mayatnya ketika mereka sedang memotong bagian es menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Di sana Sven tidak pergi kemanapun, berharap menunggu ibunya bisa hidup kembali. Namun hal itu tentu saja tidak terjadi. Para petani es kemudian membuatkan Kristoff jaket dari bulu ibunya Sven yang telah mati. Kondisi jaketnya akan bagus karena bulunya telah beku terlebih dahulu. Hal ini menjelaskan mengapa Sven begitu dekat dengan Kristoff karena Kristoff mengenakan jaket dari bulu ibunya Sven. Somehow Sven merasa bersama dengan ibunya ketika bersama dengan Kristoff. Lalat dalam film The Emperor's New Groove. Buat kalian anak tahun 2000-an mungkin akan mengingat salah satu animasi Disney yang sempat beberapa kali diputar di televisi swasta Indonesia. The Emperor New Groove adalah film Disney yang berusaha sekuat mungkin supaya filmnya tidak seperti film Disney lainnya. Menceritakan tentang Kaisar Kuzco yang diubah menjadi seekor lama oleh mantan administratornya yaitu Yzma. Kuzco pun kini harus berjuang untuk merebut tahtanya kembali dengan bantuan seorang penggembala lama yang baik hati bernama Pacha. Oke, dalam universe ini kita melihat ada suatu aturan yang berlaku, yaitu seorang manusia bisa diubah menjadi hewan. Ciri-ciri hewan yang awalnya manusia adalah biasanya dia bisa berbicara layaknya manusia. Kemudian muncullah sebuah scene yang cukup mengerikan dalam film ini. Awalnya sih kalau dilihat-lihat ini biasa aja gitu, tapi setelah mengingat aturan tadi, kok ini jadi agak gelap gitu ya. Scene tersebut memperlihatkan seekor lalat yang terjebak dalam sebuah jaring laba-laba, dan tidak lama setelah itu, laba-laba tersebut terlihat akan memakannya. Bagian gelap dari scene ini adalah ternyata si lalat tersebut meminta pertolongan. Dia berteriak, dia berbicara minta tolong. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Ini berarti itu bukanlah lalat sembarangan. Fan teoris menganggap bahwa lalat tersebut dulunya adalah manusia. Orang lalat itu ngomong minta tolong kok. Jadi yang kita lihat dalam scene ini sebenarnya adalah manusia yang sedang dimakan oleh laba-laba. Teori ini diperkuat dengan adanya film The Fly tahun 1958, di mana ada satu adegan seorang manusia yang akan dimangsa oleh laba-laba. Banyak orang yang menganggap scene ini menjadi inspirasi adegan lalat yang dimakan oleh laba-laba dalam film The Emperor's New Groove ini. Aduh, mana dimakannya kayak gitu lagi.
kematian Gaston dan Scar. Gaston dan Scar adalah dua villain dari dua film yang berbeda. Gaston berada di universe Beauty and the Beast tahun 91, sedangkan Scar adalah villain dari film The Lion King tahun 94. Walaupun berbeda, ternyata Disney sengaja membuat treatment yang sama untuk karakter Gaston dan Scar. Dua karakter tersebut memiliki sifat yang sama, sehingga banyak orang yang mengira bahwa Scar adalah Gaston versi binatangnya, versi singa. Dalam film The Lion King, Scar sengaja membunuh Mufasa dan memaksa anaknya, Simba, untuk meninggalkan daerah tempat tinggalnya sehingga ia bisa berkuasa di daerah tersebut. Scar tidak jauh berbeda dengan tirani yang sangat kejam. Adapun Gaston dalam film Beauty and the Beast, dia sengaja memenjarakan ayahnya Belle dan memaksa Belle untuk menikahinya. Tidak hanya itu, Gaston juga memimpin penyerangan besar ke istana The Beast. Untungnya, dua villain ini, baik Gaston dan Scar, akhirnya menemui kematian mereka di ending film. Gaston jatuh dari istana dan Scar yang diserang oleh hyena. Menariknya adalah saat perilisan film Beauty and the Beast, banyak fans yang agak kecewa karena scene ketika Gaston terjatuh dari istana seharusnya bukan scene terakhir Gaston. Ternyata beberapa orang di luar sana masih merasa belum yakin apakah Gaston benar-benar sudah meninggal atau mungkin masih hidup, mengingat kemampuan survival Gaston yang cukup kuat jika dilihat dari beberapa scene sebelum kematian tersebut. Nah, teori pun muncul bahwa sebenarnya Gaston juga meninggal diserang oleh hyena atau hewan buas. What? Teori ini dilatar belakangi dari persamaan karakter tadi antara Gaston dan Scar. Disney seolah-olah membuat karakter Scar yang dibuat mirip dengan karakter Gaston karena mereka ingin memberitahu fans bahwa Gaston telah meninggal. Dengan cara apa? Selain terjatuh, ia juga diserang oleh hewan buas. Serupa dengan apa yang terjadi pada Scar. Jadi teori ini mengatakan bahwa kematian Gaston dan Scar itu sama, yaitu sama-sama diserang oleh hewan buas. Kayaknya itu nggak dimasukin karena bakalan agak disturbing ketika melihat ada manusia dimakan oleh hewan buas. Ya nggak sih? Kontroversi kematian Zira. Jika kalian berpikir bahwa Scar adalah karakter paling villainy di universe The Lion King, maka kalian belum bertemu dengan Zira. Zira adalah pengikut Scar paling setia dan sangat menghormatinya. Kelakuannya juga nggak jauh beda. Dia selalu mengikuti emosinya dalam bertindak, memperlakukan anak singanya dengan buruk, dan tidak pernah menunjukkan rasa penyesalan ketika melakukan suatu kejahatan. Kematian Zira juga tidak kalah menarik untuk dibahas. Dalam film aslinya yaitu The Lion King 2 pada tahun 98, Zira tergantung di sebuah tebing dan akhirnya terjatuh ke sebuah aliran sungai yang sangat deras. Pada saat itu, ia sempat akan ditolong oleh Kiara. Namun sebelum memegang lengannya, Zira malah tergelincir. Nah, ternyata awalnya ending film ini sebenarnya bukan seperti itu. Tersebar sebuah deleted scene yang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi pada Zira dan Kiara di tebing itu. Oke, buat kalian yang belum nonton filmnya, kita bakal jelasin dikit ending dari film The Lion King 2 ini. Jadi di sini tuh awalnya Zira mau ngedorong Simba ke tebing, cuma dihadang oleh Kiara. Alhasil malah Kiara yang jatuh ke tebing tersebut. Nah, deleted scene ini menunjukkan bahwa Kiara berada di tebing yang aman, sedangkan Zira akan terjatuh. Kiara menawarkan pertolongan untuk Zira, namun ternyata Zira menolak pertolongan tersebut. Alih-alih tergelincir, awalnya Zira akan dibuat menjatuhkan dirinya sendiri dengan penuh dendam ke aliran sungai tersebut. Zira bunuh diri dalam scene ini. Namun departemen kreatif menganggap hal ini terlalu gelap untuk anak-anak sehingga mereka menggantinya dengan tergelincir. Emang iya sih, kalau misalnya si Zira emang menjatuhkan diri sendiri tanpa ada rasa penyesalan dalam dirinya, itu kayak terlalu gelap dan seolah-olah si villain ini menang karena ia tidak merasakan sebuah hukuman atau konsekuensi atas apa yang telah dia lakukan. Ya, untungnya Disney mengganti scene ini ya. Ibunya Ariel dan Captain Hook. Ariel adalah salah satu karakter dari Disney yang terkenal dalam film The Little Mermaid yang dirilis pada tahun 89. Dalam film tersebut, kita tidak pernah melihat ibunya Ariel secara langsung. Namun Disney menginginkan kita mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya Ariel. Well, akhirnya kita mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya dalam film Ariel's Beginning yang dirilis pada tahun 2008. Dalam film tersebut, kita melihat sebuah flashback yang menjelaskan kematian ibunya Ariel.
Pada saat itu, para putri duyung termasuk ibunya Ariel yaitu Queen Athena, sang raja, dan putri duyung yang lainnya sedang bermain di sebuah teluk kecil. Mereka berpikir teluk tersebut sudah cukup aman karena jauh dari jangkauan manusia. Namun tempat mereka bermain itu ternyata belum cukup private karena muncul sekelompok bajak laut yang akan mendarat di sana. Di saat yang lain berusaha untuk menyelamatkan diri, di detik terakhir Queen Athena malah berusaha menyelamatkan sebuah kotak musik. Kemudian entah apa yang terjadi padanya, sejak saat itu Queen Athena tidak pernah kembali. Nah, fan teoris memiliki teori yang menarik, di mana mereka mengatakan bahwa sekelompok bajak laut tersebut adalah anak buah dari Captain Hook, seorang villain dari film Peter Pan. Teori ini diperkuat dengan sebuah fakta bahwa dalam film Peter Pan pun kita pernah melihat beberapa mermaid atau putri duyung. Mungkinkah mermaid-mermaid itu sebagian atau mungkin seluruhnya berasal dari universe The Little Mermaid? Sebelum masuk ke nomor 1, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Peter Pan adalah malaikat pencabut nyawa? Walaupun dirilis pada tahun 1950-an, kita sebagai generasi tahun 2000-an pasti mengenal sosok Peter Pan. Ia menjadi salah satu ikon peri yang banyak disukai oleh anak-anak selain Tinkerbell. Film Peter Pan sendiri menceritakan tentang petualangan Peter Pan, bocah lelaki nakal yang bisa terbang bersama Wendy Darling, Tinkerbell, dan lainnya di sebuah pulau bernama Neverland. Anak-anak yang dibawa oleh Peter Pan ke Neverland tidak akan pernah mengalami penuaan, mereka akan terus muda. Pembicaraan mengenai Peter Pan sebenarnya sudah ada sejak dulu. Banyak orang yang mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Disney dari cerita yang diangkat dalam film Peter Pan ini. Nah, salah satu teori yang paling populer adalah Peter Pan sebenarnya adalah representasi dari malaikat pencabut nyawa, alias the Angel of Death. Ia membawa anak-anak ke Neverland adalah representasi dari anak-anak yang sudah meninggal dan Peter Pan hadir sebagai penuntun mereka. Peter Pan menjemput arwah mereka. Di berbagai kepercayaan, anak-anak yang meninggal biasanya akan masuk ke dalam surga. Nah, dalam film Peter Pan ini, surga di sini adalah Neverland, tempat di mana anak-anak tidak akan mengalami masa tua. Dalam buku aslinya yang ditulis oleh J.M. Barrie, jika ada The Lost Boy, sekelompok anak-anak penghuni Neverland juga, yang menua, Peter Pan akan berusaha untuk membunuhnya. Dia menjadi terobsesi dengan usia anak-anak dan berusaha untuk menyebarkan kebencian pada siapapun yang mengalami masa tua. Lebih lanjut, teori ini meluas di mana Captain Hook sebenarnya adalah salah satu dari The Lost Boy yang menua. Dan Peter Pan berusaha untuk membunuh Captain Hook. Oke guys, itu dia teori-teori kematian yang ada dalam universe Disney. Apakah sudah cukup gelap? Komen di bawah. Oke, jawaban dari pertanyaan di awal tadi adalah film Ivana. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.